Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septa Alataya dengan NPM 23081080100025. Saya akan mempresentasikan rancangan penelitian saya untuk mata kuliah metodologi penelitian dengan judul Penerapan Robust Clustering atau ROC dalam pembentukan kelompok homogen indeks kesejahteraan di 3 wilayah termiskin di Pulau Jawa. Untuk latar belakangnya sendiri, kesejahteraan masyarakat di Indonesia ini masih menunjukkan ketimpangan antar wilayah, di mana Pulau Jawa sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional justru memiliki distribusi penduduk miskin terbesar se-Indonesia, yaitu sebesar 52,45%. Di sini menunjukkan ketimpangan kesejahteraan masyarakat, di mana ketimpangan tersebut ini dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan yang memerlukan pemetaan wilayah untuk memahami pola kesejahteraan masyarakatnya. Indikator kesejahteraan rakyat itu tidak hanya terdiri dari variabel berbentuk numerik, tapi juga berbentuk kategorik yang menyulitkan proses clustering dengan cara konvensional. Maka diperlukan pendekatan lain. Di sini saya menggunakan cluster ensemble ROC yang memanfaatkan hubungan antar objek yang robust terhadap data campuran. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama ada bagaimana hasil pengelompokan dengan menggunakan metode robust clustering, dan yang kedua apa saja variabel yang berpengaruh dalam pengelompokan akhir menggunakan uji ANOVA dan uji Kruskal-Wallis. Selanjutnya, untuk tujuan penelitian, yang pertama mendapatkan kelompok terbaik dengan menggunakan metode robust clustering atau ROC, dan yang kedua mengetahui variabel yang berpengaruh dalam pengelompokan akhir menggunakan uji ANOVA dan Kruskal-Wallis. Selanjutnya, untuk manfaat penelitian, yang pertama sebagai gambaran kepada pemerintah dan masyarakat terkait pengelompokan provinsi di Indonesia berdasarkan indikator kesejahteraan dengan metode robust clustering. Dan yang kedua, sebagai informasi dan referensi untuk penelitian berikutnya yang berkaitan dengan metode robust clustering atau metode ROC. Untuk landasan teori, yang pertama adalah analisis cluster yang merupakan metode multivariat untuk mengelompokkan objek menjadi beberapa kelompok berdasarkan kemiripan karakteristik. Selanjutnya ada pengelompokan data numerik yang di sini menggunakan hierarchical agglomerative clustering atau HAC yang mengukur kemiripan antar objek dengan jarak Euclidean. Selanjutnya ada pengelompokan data kategorik menggunakan metode ROC yang mengembangkan konsep of link sebagai ukuran kemiripannya. Selanjutnya ada pengelompokan data campuran yang menggunakan cluster ensemble yang hasilnya itu diperoleh dari beberapa metode yang sudah dikelompokkan sebelumnya. Selanjutnya ada one way analysis of variance atau ANOVA yang merupakan metode statistik untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan di antara dua atau lebih kelompok. Di mana hipotesis awalnya adalah tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan dan hipotesis alternatifnya terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan. Selanjutnya ada uji Kruskal-Wallis untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua atau lebih kelompok, di mana datanya bertipe kategorik. Selanjutnya, ada kesejahteraan rakyat yang dapat dikaji dalam 8 bidang, yaitu kependudukan, kesejahteraan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan, serta keadaan sosial. Yang pertama ada kependudukan, di mana menurut Undang-Undang Nomor 56 garing PRP garing 1960, di mana kepadatan penduduk ini dibagi menjadi 4, yaitu tidak padat, kurang padat, cukup padat, dan sangat padat. Selanjutnya ada kesehatan dan gizi yang sangat berpengaruh terhadap kondisi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas sehingga mendukung proses pembangunan ekonomi. Selanjutnya ada pendidikan yang diukur dari angka partisipasi sekolah dan indeks pembangunan manusia. Ini dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Selanjutnya ada ketenagakerjaan yang dihitung dari tingkat pengangguran terbuka yang merupakan persentase angkatan kerja yang belum terserap dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya ada taraf dan pola konsumsi, di mana diukur dengan variabel rata-rata pengeluaran per kapita untuk makanan dan bukan makanan, rata-rata konsumsi kalori per kapita per hari, dan rata-rata konsumsi protein per kapita per hari. Selanjutnya ada perumahan dan lingkungan, di mana diukur dengan variabel persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak, akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak, dan keterpemilikan rumah. Selanjutnya ada kemiskinan, di mana penduduk miskin yang merupakan penduduk dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Selanjutnya ada sosial lainnya yang ditinjau dari persentase rumah tangga penerima program Keluarga Harapan atau PKH. Selanjutnya untuk sumber penelitian ini diambil dari Badan Pusat Statistik baik publikasi maupun website, dengan fokus penelitian adalah 3 provinsi termiskin di Pulau Jawa, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Selanjutnya untuk variabelnya terdapat 14 variabel dari 8 bidang yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan, kemiskinan, dan sosial lainnya.
Terdapat dua variabel kategorik dan sisanya adalah variabel numerik, di mana variabel kategoriknya adalah kepadatan penduduk yang dikelompokkan menjadi 4, begitu juga indeks pembangunan manusianya. Selanjutnya, untuk prosedur analisis, yang pertama pengumpulan data, dilanjutkan dengan analisis deskriptif, pemisahan data menjadi kelompok numerik dan kategorik, lalu mengelompokkan berdasarkan tipe data, baik numerik maupun kategorik, dan menggabungkan hasil klaster dari variabel numerik dan kategorik. Lalu menguji perbedaan untuk kedua kelompok tersebut dan analisis hasil. Untuk diagram alirnya, dimulai dari input data, indikator kesejahteraan rakyat, lanjutkan dengan analisis deskriptif, preprocessing data, pemisahan data numerik dan kategorik, clustering untuk data numerik dan data kategorik, lalu penggabungan hasil clustering. Dan dilakukan clustering kembali dengan metode ROC. Lalu dilanjutkan dengan pengujian beda, ANOVA untuk data numerik, dan Kruskal-Wallis untuk data kategorik. Dilanjutkan dengan analisis hasil, dan selesai. Adapun referensi yang saya gunakan adalah sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.